Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur boleh bangun pagi semua karena kasih karunia Allah. Mari kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita percaya melalui pembacaan firman Tuhan kita akan mengerti maksud dan rencana Allah dalam hidup kita, maksud dan tujuan Allah di dalam sepanjang umur hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari yang baru Bapa, terpujilah namamu, segala hormat kemuliaan bagi namamu. Kami boleh bangun pagi karena kasih karuniamu. Kami diberi kesempatan hidup, bernafas untuk memuliakan namamu. Biarlah melalui pembacaan firman kami boleh hidup untuk memperbaharui hidup kami dari sehari ke sehari. Kami mohonkan doa ini, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masuk di dalam Kejadian 25 dengan topik Esau dan Yakub. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Paddan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, "Jika demikian halnya mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang masak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca satu topik tentang Esau dan Yakub. Luar biasa, menarik di sini kita dalam topik Esau dan Yakub ini. Dikatakan mereka adalah saudara kembar. Ya, saudara kembar yang mana mereka ini lahir dari rahim Ribka. Apa yang terjadi Esau dan Yakub ini? Dikatakan
Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Jadi Ishak berumur 40 tahun menikah dengan Ribka, ya. Nah, yang menjadi persoalan terulang lagi di masa orang tuanya dulu, dikatakan juga bahwa mandul. Nah, dikatakan berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Nah, dalam kemandulan ini dikatakan Ishak itu berdoa dan Tuhan menjawab, mengabulkan doanya. Nah, tetapi dalam mengabulkan doa ini ada dua dikatakan anak yang ada di dalam rahim Ribka. Dan dikatakan anak-anaknya ini bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi minta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada di dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, perhatikan Bapak Ibu, dikatakan dua sejak dalam rahim itu bertolak-tolakan. Mungkin saling tendang, mungkin saling bersinggungan, tetapi dikatakan Alkitab bertolak-tolakan. Dan diaplikasikan bahwa mereka menjadi saudara yang kembar. Dan dikatakan oleh Alkitab, suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, ini dia. Jadi yang satu, suku yang satu lebih kuat daripada yang lain, dan yang kedua, anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini sudah dinubuatkan. Ya, pertanyaannya bagaimana kelanjutannya? Dan dikatakan, dicatat oleh Alkitab, terjadi Bapak Ibu. Bagaimana anak yang tua menjadi hamba kepada anak yang muda. Itulah maksud hak kesulungan itu. Ya, anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, selanjutnya, keluarlah yang pertama warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu, keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Esau suka berburu, tinggalnya di padang, ya, disukai oleh papanya Ishak. Sementara anak yang bungsu senang tinggal di rumah, dikasihi oleh ibunya. Memasak, bercerita, disukai oleh ibunya. Ya, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada ibunya. Jadi, yang satu disukai oleh ayahnya, yang satu disukai oleh ibunya. Nah, apa maknanya kepada kita Bapak Ibu? Ya, sebaiknya kita harus suka semua. Tetapi itulah manusia dengan pola pikir yang berbeda, sehingga ada pembanding, ada perbedaan. Karena, ya ini tadi, keinginan, kesukaan. Ya, kenapa? Dikatakan yang satu senang berburu dan suka hasil buruan. Ini papanya. Ya, sementara Ribka senang kepada siapa Bapak Ibu?
Ishak yang sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi Ribka mengasihi Yakub. Ishak sayang kepada Esau, Ribka mengasihi Yakub. Nah, apa akibat ketika hal ini terjadi? Selanjutnya, suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Nah, perhatikan Bapak Ibu. Bagi Esau, dia menganggap remeh hak kesulungan. Ya, tetapi Yakub sangat ambisi untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Mengapa? Sebuah tanda tanya, ada apa di dalam hak kesulungan itu? Mengapa penting hak kesulungan itu? Alkitab mencatat, yang satu akan menjadi hamba, yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda. Nah, apa pentingnya hak kesulungan itu? Ya, artinya bahwa dengan hak kesulungan itu, semua keputusan ada pada penentu kesulungan. Hak kesulungan itu ditentukan oleh yang menerima. Ya, yang kedua, hak kesulungan yang terlibat mengambil keputusan adalah orang yang memiliki hak kesulungan itu. Jadi, hak kesulungan ini ditentukan oleh pemiliknya. Ditentukan oleh yang menerima hak kesulungan. Dan tentunya warisannya, keputusannya, hak bicaranya lebih dominan. Ini dia yang dikejar oleh Yakub. Untuk masakan, dia pandai memasak, dia bisa buat apa lagi. Tetapi pembelajaran buat kita, bagi Esau, ada hal yang menjadi pembelajaran buat kita Bapak Ibu. Esau itu kan pulang dari padang dalam dan lelah. Perhatikan, orang yang lelah itu ketika pulang ke rumah, kadang-kadang ya lelah itu capek, lelah itu punya arti luas, bisa bangkrut, lelah itu bisa karena sakit, lelah itu bisa karena kelelahan, ya. Jadi segala keputusan itu seolah-olah digampangkan. Nah, oleh karena itu kita perlu hati-hati di dalam situasi yang lelah. Hati-hati mengambil keputusan di dalam situasi yang lelah. Karena kecenderungannya ya seperti Esau ini, menganggap rendah hak kesulungan yang sangat penting itu. Ya, tadi dikatakan bahwa kesulungan itu berarti hak warisan lebih dominan, hak dalam mengambil keputusan lebih dominan, ya, yang memiliki hak kesulungan. Ya, ini penting. Sehingga bagi Esau ketika dia lelah dari padang, dia menganggap rendah. Karena yang dia butuhkan adalah makan dan minum. Jadi ketika kita lelah, kita butuh istirahat, kita butuh diperhatikan. Nah, oleh karena itu, hati-hati dalam mengambil keputusan ketika kita sedang lelah. Karena itu akan terjadi konflik di dalam diri kita dan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mengingatkan kita dari kisah Esau dan Yakub, ya, yang adalah saudara kembar. Jadi Tuhan mau melalui pembelajaran kita pagi hari ini, melalui kisah Ishak dan Ribka dan kepada anaknya yang kembar itu, Esau dan Yakub.
bahwa setiap keputusan kita harus hati-hati. Ke dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang lelah, kita juga harus hati-hati. Jangan mengulangi seperti Esau. Ya, ini penting sekali supaya hubungan keluarga, hubungan harmonis ya terus terjadi. Tidak seperti sampai sekarang ini ya, keturunan demi keturunan terus berperang sampai hari ini ya. Yang tua menjadi hamba ya, dan yang muda menjadi pemilik warisan. Ini dia Bapak Ibu. Biarlah terus sampaikan kabar baik, terus memuliakan Tuhan. Biarlah kabar baik ini terus disampaikan supaya kita terus bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.